Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Asyari dengan NIM 1906031. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan video pembahasan lanjutan mata perkuliahan Ekonomi Politik di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Alpon Satrianto SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu mengenai ekonomi politik, sosialisme atau Marxisme. Yang pertama yaitu sosialisme sebelum Marx. Sosialisme sebelum Marx bersifat utopis yang sudah merealisasikan ide atau gagasan membentuk sebuah komunitas bersama. Istilah utopis pertama kali muncul dalam judul buku Utopia yang ditulis Thomas More pada tahun 1470 sampai 1535. Yang isinya berupa pandangan tentang sebuah masyarakat sempurna yang hidup dalam suatu komunitas. Menurut Plato, mengurus negara lebih rumit daripada mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, Plato menganjurkan agar negara dipimpin oleh seorang negarawan yang terdidik dan telah dipersiapkan dengan matang. Delianov dalam Perkembangan Pemikiran Ekonomi tahun 2005 secara lebih rinci menjelaskan, selain Plato, juga ada pemikir-pemikir sebelum Marx yang menggagas cara hidup kolektif seperti Sri Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon, dan James Harrington. Thomas More dalam bukunya yang Utopia tahun 1516 yang kira-kira berarti negara impian mengkhayalkan bentuk kehidupan kolektif dalam sebuah komunitas di mana semua orang tinggal dalam suatu tempat yang dihuni bersama-sama. Selain sosialisme utopis, juga ada pihak-pihak yang memperkuasai dan merealisasikan cita-citanya membentuk komunitas bersama dengan mendirikan koperasi. Dengan cita-citanya membentuk komunitas bersama dengan mendirikan koperasi. Dari catatan sejarah, orang yang pertama kali merealisasikan ide membentuk komunitas bersama adalah Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Ide merealisasikan komunitas bersama juga dilakukan oleh Charles Fourier pada tahun 1772 sampai 1837. Ide-ide Fourier diperoleh dari Saint-Simon. Hal ini dapat dikutip dari bukunya yang berjudul Theory of Four Movement tahun 1808. Selain Owen dan Fourier, sosialisme komunitas bersama juga dikembangkan oleh Louis Blanc pada tahun 1811 sampai 1882. Seperti halnya Owen, Blanc juga aktif mendirikan koperasi, terutama jenis koperasi produksi. Kalau Owen dan Fourier relatif independen dan terdapat pemerintah. Blanc meminta agar pemerintah lebih aktif atau membantu usaha kaum buruh, termasuk membantu dalam masalah permodalan. Yang kedua yaitu sosialisme Marx atau Marxisme. Sosialisme Marx atau Marxisme ini dikembangkan oleh Karl Marx dan sahabatnya yang sekaligus pendukung finansialnya yaitu Friedrich Engels. Marx memang gencar mengkritik ekonomi pasar yang dikembangkan oleh Adam Smith. Dalam melancarkan kritikan tersebut, Marx menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk membuktikan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang tidak adil dan busuk di dalam
Dari segi moral, Marx mengatakan bahwa kapitalisme mewarisi ketidakadilan dan dalam sebab tidak peduli pada kepincangan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dari segi sosial, Marx memandang kapitalisme sebagai sumber konflik antar kelas, baik antara borjuis dengan feodal, antara tuan tanah dengan buruh tani, dan terutama sekali antara kapitalis dengan buruh, di mana yang satu berperan sebagai penindas sedangkan yang lainnya sebagai orang yang tertindas. Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa kapitalisme tidak lain hanya sebagai alat bagi para kapitalis untuk mengejar laba, dan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengetuk laba lebih banyak adalah dengan menekan buruh. Dari uraian di atas terlihat bahwa pembahasan Marx tentang suatu pokok pembahasan sangat mencakup, dan Marx sendiri mengaku bahwa keserba-kecukupan komprehensif adalah kelebihan utama pendekatan mereka dibandingkan dengan prosedur produktif yang digunakan pakar ekonomi klasik. Penganut-penganut yang percaya bahwa dunia harus dipahami secara mendasar sebagai sebuah unit tunggal yang terintegritas, dan bahwa inti Marxisme bukanlah sebuah ide yang didasarkan pada ekonomi berupa belaka, melainkan kepada metode totalitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu yang C, ekonomi politik Marxisme. Kelebihan utama ekonomi politik Marxisme ini adalah pembahasannya yang komprehensif, yaitu adanya interkonektivitas semua jenis lembaga-lembaga sosial yang ada. Penggunaan istilah ekonomi politik dalam teori Marxian tidak secara langsung merujuk pada studi yang tentang hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik, melainkan lebih mengarah pada cara berpikir tentang ekonomi yang dalam metode dan teori mirip dengan ekonomi klasik, terutama yang bersumber dari pandangan Adam Smith dan David Ricardo. Metode ini berfokus pada ide bahwa sebuah ekonomi pasar beroperasi sesuai hukum-hukum yang berakar dalam reproduksi yang sedang berjalan dan dari sistem kesaling tergantungan material antara organisasi-organisasi dengan sebuah social division of labor. Inti pokok Marxisme adalah determinasi mekanisme suprastruktur politik dan sosial, ideologi, serta budaya oleh suatu basis ekonomi lebih jelas bagi Marx yang menentukan segalanya, apakah itu poin, sosial, politik, sosial, budaya, bahkan juga moral, dan falsafah, serta ideologi adalah ekonomi, yaitu materi, karena ia menganggap materi sebagai penentu segala-galanya. Pandangan Marxis ini sering juga disebut merealisasikan. Menurut Marx dalam Contribution to the Critique of Political Economy tahun 1965, modal berproduksi kehidupan materialah yang mengkondisikan proses kehidupan sosial, politik, dan intelektual secara umum. Sebelum kepentingan ekonomi memainkan peran dalam politik, individu-individu harus sadar tentang pentingnya bersama mereka mengorganisasi atas dasar kepentingan bersama tersebut untuk kemudian mengatasi masalah-masalah tindakan kolektif. Urutannya memenuhi Coparso dan Levine pada tahun 1993 adalah sebagai berikut.
Satu, kepentingan muncul dalam struktur produksi, di mana keinginan individu tergantung pada posisinya dalam proses produksi dan keinginan menentukan kepentingan-kepentingan. Yang kedua, kepentingan yang muncul dalam masyarakat sipil secara implisi merupakan kepentingan-kepentingan kelas. Yang ketiga yaitu kepentingan-kepentingan tiap kelas. Bertentangan dengan keberhasilan yang dicapai suatu kelas adalah kegagalan bagi kelas lainnya, yaitu zero-sum game. Dan yang keempat, kepentingan-kepentingan kelas yang timbul dalam produksi menjadi kepentingan politik yang terlibat dalam perjuangan atas kekuasaan negara. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menghubungkan politik dan ekonomi. Yang pertama yaitu pendekatan politik revolusioner. Pendekatan pertama yaitu politik revolusioner atau revolutionary politik adalah jalan yang dianjurkan oleh Marx dan Engels dalam The Communist Manifesto tahun 1848 dan oleh Marx dalam Kapital tahun 1867 serta kemudian juga didukung sekaligus dipraktekkan oleh Lenin dengan melancarkan revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1919. Dalam pendekatan yang paling radikal ini, politik tidak merujuk pada kebijakan yang dirancang untuk mengoperasikan keterbatasan masyarakat pasar seperti yang digunakan kaum klasik, melainkan sebagai perubahan besar-besaran dalam struktur politik itu sendiri. Karena perubahan seperti itu suka dilakukan secara damai, maka diperlukan aksi yang sifatnya radikal dan revolusioner. Menurut Marx, revolusi tidak direncanakan oleh kaum buruh, melainkan justru kondisi-kondisi yang melekat dalam kapitalisme yang membawa ke kesadaran revolusioner di antara kaum buruh dan menjadikan dasar tindakan revolusi yang berujung pada penyerangan dan penghancuran kekuasaan negara. Yang selanjutnya yaitu pendekatan politik kompromi kelas, di mana pendekatan politik kompromi kelas ini dianggap lebih elegan karena caranya lebih demokratis. Hal ini dianjurkan oleh Kautsky dan politisi sosial demokratik. Strategi pendekatan kedua yang lebih demokratik ini adalah melibatkan partisipasi para pekerja dalam kelompok-kelompok kepentingan. Partai-partai politik dan proses pemilihan legislatif tujuannya adalah untuk mengangkat posisi kaum buruh dari dalam dengan menggunakan institusi yang ada dan praktek-praktek politik demokrasi. Dengan pendekatan politik kompromi kelas, praktik politik memerlukan partisipasi dalam institusi-institusi yang ada, kompromi serta strategi pemilihan umum dan sebagainya. Selanjutnya, partisipasi dalam institusi-institusi yang ada. Masyarakat para pekerja menerima institusi-institusi yang ada sebagai alat untuk mengejar tujuannya dan kepentingan kaum buruh. Karena dengan menjadi persoalan adalah ketimpangan dalam belas jasa yang diterima pemilik kapital dengan yang diterima kaum buruh. Maka dengan pendekatan yang ini paling penting diusahakan adalah perbaikan upah. Adapun upaya untuk memperbaiki upah buruh dilakukan melalui cara-cara sosial demokratik, yaitu politik kesepakatan kelas melalui wadah pemikiran umum. Yang pendekatan ketiga yaitu pendekatan teori negara Marxian, di mana teori Marxian dimulai dengan asumsi bahwa masyarakat ekonomi terpolarisasi ke dalam kelas-kelas yang terpisah. Tiap kelas mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, yang tidak bisa dikompres ke dalam sebuah kebijakan yang dapat menyenangkan setiap orang.
Bagi kelompok Marxian, negara adalah bagian dari superstruktur bungkus dari politik kapitalisme yang responsif terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi. Negara adalah sebuah organ dominasi kelas dan operasi dari suatu kelas terhadap yang lainnya. Formulasi Marxian selanjutnya menghasilkan pada suatu kesimpulan bahwa divisi-divisi objektif dalam masyarakat akan menentukan agenda negara serta alasan eksistensi negara. Dalam teori negara Marxian digunakan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa konflik yang tidak terdamaikan ada di antara kepentingan-kepentingan ekonomi kelas yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar kelas tersebut mengancam keterbatasan sosial. Yang ketiga, untuk menciptakan ketertiban sosial, perlu dirancang sebuah organisasi sosial untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi suatu kelas dan bukan kelas yang lain. Yang keempat, dengan demikian ketertiban sosial harus menindas salah satu kelas. Yang kelima, negara sebagai organ yang mengalihkan ketertiban sosial adalah sebuah agen penindasan kelas. Demikian video pembahasan materi ketiga pada mata kuliah ekonomi politik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Alia Syari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pendekatan politik kompromi kelas, praktik politik memerlukan partisipasi dalam institusi-institusi yang ada, kompromi serta strategi pemilihan umum dan sebagainya. Selanjutnya, partisipasi dalam institusi-institusi yang ada, masyarakat para pekerja menerima institusi-institusi yang ada sebagai alat untuk mengejar tujuannya dan kepentingan kaum buruh. Karena dengan menjadi persoalan adalah ketimpangan dalam belas jasa yang diterima pemilik kapital dengan yang diterima kaum buruh. Maka dengan pendekatan yang ini paling penting diusahakan adalah perbaikan upah. Adapun upaya untuk memperbaiki upah buruh dilakukan melalui cara-cara sosial demokratik, yaitu politik kesepakatan kelas melalui wadah pemikiran umum. Yang pendekatan ketiga yaitu pendekatan teori negara Marxian, di mana teori Marxian dimulai dengan asumsi bahwa masyarakat ekonomi terpolarisasi ke dalam kelas-kelas yang terpisah. Tiap kelas mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, yang tidak bisa dikompres ke dalam sebuah kebijakan yang dapat menyenangkan setiap orang. Bagi kelompok Marxian, negara adalah bagian dari superstruktur bungkus dari politik kapitalisme yang responsif terhadap kekuatan-kekuatan ekonomi. Negara adalah sebuah organ dominasi kelas dan operasi dari suatu kelas terhadap yang lainnya. Formulasi Marxian selanjutnya menghasilkan pada suatu kesimpulan bahwa divisi-divisi objektif dalam masyarakat akan menentukan agenda negara serta alasan eksistensi negara. Dalam teori negara Marxian digunakan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa konflik yang tidak terdamaikan ada di antara kepentingan-kepentingan ekonomi kelas yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar kelas tersebut mengancam keterbatasan sosial. Yang ketiga, untuk menciptakan ketertiban sosial, perlu dirancang sebuah organisasi sosial untuk memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi suatu kelas dan bukan kelas yang lain. Yang keempat, dengan demikian ketertiban sosial harus menindas salah satu kelas. Yang kelima, negara sebagai organ yang mengalihkan ketertiban sosial adalah sebuah agen penindasan kelas. Demikian video pembahasan materi ketiga pada mata kuliah ekonomi politik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya Alia Syari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.